Selamat berjumpa kembali dalam acara Serambi Religius. Mari kita awali renungan kita kali ini dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, selamat bertemu. Salam komunio untuk kita semua. Pada hari ini 28 Agustus, gereja merayakan pesta Santo Agustinus dari Hippo. Siapa itu beliau? Kita akan ikuti dalam acara ulasan renungan kali ini. Agustinus itu memiliki ibu yang bernama Monica, sedangkan bapaknya bernama Patricius. Kedua-duanya ini memiliki karakter yang berlawanan luar biasa. Kalau Santa Monica itu seorang pendoa sejati, maka Patricius adalah seorang kafir luar biasa. Namun apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan baik bagi Patricius maupun bagi Agustinus. Agustinus lahir pada tanggal 13 November 354 di Tagaste, Algeria, Afrika Utara. Nama yang terkenal adalah Aurelius Augustinus. Ia dibesarkan dan dididik di Kartago dan dibaptis di Italia. Beliau adalah seorang pengikut agama beliau adalah penganut aliran Manikeanisme. Luar biasa. Apa itu aliran Manikeanisme? Mohon maaf sekali lagi, dia bukan agama, tetapi aliran Manikeanisme, yaitu suatu aliran yang menolak Allah dan sangat mengagungkan rasionalisme. Luar biasa hebat. Otaklah yang diandalkan, sedangkan namanya iman itu jauh dari para pengikut aliran Manikeanisme ini. Agustinus memang orang yang sangat cerdas, dan dia sangat terkenal dengan menempuh pendidikan di bidang filsafat dan retorika, seni persuasi dan bicara di depan publik, atau sering diistilahkan public speaking. Pada usia 30 tahun, karir Agustinus semakin bersinar. Ia dikenal sebagai seorang profesor. Bayangkan, usia 30 tahun sudah menjadi seorang profesor dan yang sangat disegani di Milano. Namun apa yang terjadi, ibu bapak saudari-saudaraku, di dalam kecanggihan dan di dalam kehebatan intelektual itu tersirat suatu kekeringan rohani. Dia mengalami bahwa hidup yang mengandalkan intelek itu tidak akan pernah bertahan. Maka suatu hari ketika ia sedang duduk di keretanya, lalu dia sambil memikirkan bagaimana cara berpidato dan melahirkan buku-buku ilmiah, ia melihat seorang pengemis mabuk yang lewat di depan dia tanpa ada rasa gelisah, ada rasa cemas dan khawatir. Disitulah yang menjadi titik pemicu. Sama seperti kebanyakan dari kita di zaman sekarang,
Kita mencari sesuatu dalam berbagai aliran kepercayaan. Kita percaya dengan bawaan-bawaan nenek moyang kita. Kita datang merantau bawa dengan batu. Kita membawa kata-kata jimat. Kita merasa bahwa kuat. Saudara-saudariku, segera lepaskan itu. Tinggalkan semuanya itu. Dan itu tidak akan berdaya guna kalau Anda belum mengandalkan Tuhan. Maka Agustinus menyadari bahwa tanpa kehadiran Tuhan dalam hidupnya, jiwanya itu tetap kosong. Maka pada tanggal 24 April 387, dia sudah mulai belajar agama. Dia sudah mulai dekat dengan agama Katolik. Dan sebelum mamanya Monica, yang adalah seorang pendoa yang kita renungkan kemarin, beliau saat setelah wafat, Agustinus tiba kembali di Afrika. Dan dia sendiri mendirikan sebuah komunitas religius. Dan sekali lagi dia dibaptis pada tanggal 24 April 387 oleh Uskup Santo Ambrosius. Dan dalam keadaan seperti itu, ia seorang yang kaya raya, memiliki keluarga yang banyak harta. Ia mulai memikirkan bagaimana supaya ia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Maka atas desakan Uskup Valerius dan umat, Agustinus bersedia menjadi imam. Dan hebatnya, 4 tahun kemudian menjadi imam, Agustinus diangkat menjadi uskup di kota Hippo. Saudari-saudaraku yang terkasih, selama hidupnya Agustinus adalah seorang pengkhotbah yang ulung dan sedia menjual segala harta miliknya demi kesejahteraan banyak orang. Karena dia berpikir di tengah kehidupan yang penuh dengan krisis, banyak yang tidak makan dan tidak minum, perlu sekali butuh uluran tangan saya. Maka dia berbagi dengan penuh kasih. Dan dalam perjalanan kehidupan sebagai seorang uskup, dia malah berjuang untuk melawan Manikianisme, aliran yang sebelumnya dia anut. Luar biasa kan? Dia dulu sebagai penganut, dalam bisikan Tuhan ia dipanggil keluar dari aliran sesat itu. Dia menemukan Tuhan dan dia wartakan Tuhan dengan penuh sukacita lewat kata-kata dan perbuatan amal, berbagi kepada sesama. Maka beliau sangat terkenal dan beliau juga pernah mematahkan argumen-argumen banyak orang yang telah disesatkan untuk berbalik kembali ke pangkuan gereja Katolik. Sangat luar biasa. Maka Agustinus menulis surat-surat, khotbah-khotbah serta buku-buku dan mendirikan biara di Hippo untuk mendidik biarawan-biarawan yang terkenal OSA, Ordo Santo Agustinus, dan di Indonesia itu ada di daerah Papua. Dan intinya adalah dia mewartakan Injil ke daerah-daerah lain, bahkan ke luar negeri. Gereja Katolik di Afrika mulai tumbuh dan berkembang pesat. Dan ia menutup usia pada tanggal 28 Agustus tahun 436 di usia yang ke-76 tahun. Maka dalam hitungan dewasa ini, seorang uskup itu pensiun di usia 75 tahun. Maka beliau sudah menyelesaikan pertandingan, pelayanan karirnya
paripurna dengan sempurna. Makamnya kini terletak di Basilika Santo Petrus di Roma, dan kumpulan surat serta khotbah begitu banyak dan buku karangan yang terkenal yang berjudul Confessiones atau pengakuan-pengakuan dan kota Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, dalam keadaan seperti ini kita perlu belajar dari Santo Agustinus. Beliau terkenal seorang penganut aliran Manikianisme, seorang pemabuk, pergaulannya sangat bebas, tetapi bertobat berkat doa Ibu Monica. Dan bapaknya juga kembali ke jalan yang benar. Maka pertanyaannya adalah, di tengah krisis kita dewasa ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, apakah ada harapan untuk bangkit kembali menyongsong hari esok yang penuh ceria? Di dalam nama Yesus dari Nazaret, saya menegaskan pasti akan ada harapan di hari esok yang penuh ceria. Mari kita mengikuti teladan Santo Agustinus dengan berbagi di tengah krisis gereja yang dilanda defisit dalam segala-galanya. Tunjukkanlah bakti dan cinta kita itu, karena tanpa kita gereja tidak akan hidup. Dan berkat penyelenggaraan Allah, dengan memberi dari kekurangan kita, Allah akan menyempurnakannya. Semoga Santo Agustinus menjadi pendoa bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.